Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil, Prodi Manajemen 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Yang pertama kita bahas adalah definisi dan unsur perpajakan. Definisi pajak. Secara umum, pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Iuran dari rakyat kepada negara. Artinya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. 2. Berdasarkan undang-undang, yakni pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Artinya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah fungsi pajak dan pengelompokannya serta tarif pajak. Pertama, fungsi pajak. Setidaknya ada 4 fungsi pajak yang akan kita jabarkan, yaitu 1. Fungsi anggaran. Fungsi pajak ini akan digunakan dalam pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, hingga tabungan pemerintah. 2. Fungsi mengatur. Lewat fungsi ini, pajak bisa digunakan sebagai salah satu alat agar bisa menggapai tujuan ekonomi negara. Dengan begitu, bisa mengurangi masalah ekonomi yang setiap saat bisa terjadi. 3. Fungsi stabilitas. Memang pajak bisa membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga bisa mengurangi tingkat inflasi. Tapi dalam memenuhi fungsi ini perlu ada pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi retribusi pendapatan. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, khususnya membuka lapangan pekerjaan yang baru agar pemerataan pendapatan masyarakat bisa terjadi. Pada akhirnya, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin bisa dikurangi lebih baik. Yang selanjutnya adalah pengelompokan pajak. 1. Berdasarkan golongan, baik pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa diganti ke orang lain seperti PPh. Sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan ke orang lain seperti PPN. Yang kedua, berdasarkan sifat, baik pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang melihat keadaan wajib pajak seperti PPh. Sedangkan pajak objektif lebih cenderung kepada nilai objek pajak seperti PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutan. Pajak pusat biasanya dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda. Yang selanjutnya, jenis tarif pajak. Setiap jenis tarif pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda, yaitu 1. Tarif pajak progresif, yakni tarif pemungutan pajak yang persentasenya akan semakin tinggi bila jumlah dasar pengenaan pajak penghasilan atau PPh pajak orang pribadi seperti lapisan penghasil kena pajak PKP hingga 50 juta maka tarif pajaknya sebesar 5%. Lapisan PKP mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta maka tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai 500 juta maka tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP lebih dari 500 juta maka tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif pajak degresif, yakni tarif pajak yang persentasenya akan mengecil ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat, seperti objek pajak yang nilainya 25 juta, maka tarif pajaknya 10% atau setara 2,5 juta. Objek pajak 35 juta, maka tarif pajaknya menurun menjadi 9%. Objek pajak 45 juta, maka tarif pajaknya akan turun menjadi 8%. 3. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tidak terpengaruh oleh naik turunnya nilai dasar objek yang terkena pajak. Seperti objek pajak 10 juta, maka tarif pajaknya 10% atau setara 1 juta. Objek pajak 20 juta, maka tarif pajaknya masih 10%. Objek pajak 30 juta, tarif pajaknya juga 10%. Begitu seterusnya. 4. Tarif pajak tetap merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa melihat nilai dari objek yang dikenakan pajak atau tarif pajak yang akan berlaku sama sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti bea materai memiliki nominal 3.000 dan 6.000. Yang selanjutnya, teori pemungutan pajak dan syaratnya serta tata caranya. Yang pertama, teori pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak dikenal teori pajak. Teori ini hadir sebagai buah pemikiran para ahli untuk memberikan dasar hukum atas suatu pungutan pajak agar tidak dianggap sebagai suatu rampasan. Adapun pembagiannya, 1. Teori asuransi, mengartikan bahwa pembayaran pajak bagaikan membayar premi dalam perusahaan asuransi. 2. Teori kepentingan, maksud dari teori ini adalah seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan. 3. Teori gaya pikul, mengartikan pajak yang dibayar masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul, yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. 4. Teori bakti, dikatakan bahwa apabila negara mempunyai hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyatnya. 5. Teori daya beli, berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. 6. Teori kedaulatan negara, menganggap bahwa negara itu sendirilah sebagai sumber dalam negara. 7. Teori perjanjian, mengusung pengibaratan sebuah perjanjian antara dua orang di mana keduanya harus saling melaksanakan janjinya. Yang kedua, syarat pemungutan pajak.
Syarat pemungutan pajak ini merupakan landasan prinsip yang harus ada dalam aktivitas pemungutan pajak. Adapun syarat-syaratnya yakni 1. Syarat keadilan adalah bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan pada keadilan, tidak hanya dalam peraturan undang-undang tapi juga dalam pelaksanaannya. 2. Syarat yuridis, yakni pajak harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Syarat ekonomis, yakni pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi, apalagi bisa melemahkan perekonomian nasional. 4. Syarat finansial, yakni pungutan pajak selayaknya dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan perolehan maksimal. 5. Syarat sederhana adalah bahwa pajak harus mudah dimengerti oleh wajib pajak. Yang ketiga, tata cara pemungutan pajak. Adapun tata cara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai teori dan syarat seperti yang sudah dibahas di atas. Yang selanjutnya, kedudukan hukum pajak material dan formil. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang isinya menjelaskan tentang objek pajak, subjek pajak, perbuatan, tarifnya, segala sesuatu yang menyebabkan adanya dan terhapusnya utang pajak, dan sanksi jika melakukan pelanggaran. Contoh produk hukum material, yakni pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil menerangkan tentang cara menjalankan hukum pajak material menjadi kenyataan dan menjadi terrealisasi, bukan hanya sebatas aturan saja. Adapun isinya menjelaskan tentang prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak mengadakan pengawasan bagi Fiskus, menerangkan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pencatatan pembukuan, dan menerangkan prosedur wajib pajak mengajukan banding atau keberatan. Yang selanjutnya, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat, khususnya wajib pajak, akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Timbulnya hutang pajak disebabkan dua faktor. Satu, ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dua, ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Yang kedua, hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh satu, pembayaran, yakni dengan membayar pajak secara lunas kepada negara. Dua, kompensasi, terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Tiga, daluarsa, terjadi karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Empat, pembebasan, umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Dalam pembebasan, hukum pajak tidak berakhir, tetapi karena ditiadakan. 5. Penghapusan, sama dengan pembebasan, tetapi penghapusan diberikan karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan pajak. Yang terakhir adalah hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi satu, perlawanan pasif terhadap pajak. Adapun pembagiannya yakni satu, struktur ekonomi. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agrasis, padahal pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat industri. Dua, perkembangan intelektual dan moral penduduk, yakni perlawanan yang timbul dari lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Fiskus, ataupun karena objek atau pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Tiga, cara hidup masyarakat di suatu negara. Contohnya, masyarakat yang hidup di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim sehingga memungkinkan mereka bekerja sepanjang tahun dan mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal, maka pendapatan mereka berkurang sehingga uang kas negara berkurang. Beda halnya dengan yang di subtropis yang mempunyai 4 musim. Yang keempat, teknik pemungutan pajak itu sendiri. Jika terjadi pemungutan pajak yang salah atau mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, maka masyarakat akan melakukan sebuah perlawanan pasif. Yang kedua, perlawanan aktif terhadap pajak. Adapun pembagiannya yakni satu, penghindaran pajak atau tax avoidance, yakni wajib pajak tidak melanggar undang-undang namun membayar pajak dengan jumlah minimal. Ada 3 cara, yakni yang pertama, menahan diri, yakni dengan tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak. Yang kedua, pindah lokasi dari lokasi yang tarifnya tinggi ke lokasi yang tarifnya rendah. Yang ketiga, penghindaran secara yuridis, yakni pegawai diberikan kenikmatan dalam bentuk natura. Yang kedua, pengelakan pajak atau tax evasion, yakni dengan melanggar undang-undang membayar pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.